Kita ke berita pertama, Saudara. Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengunjungi fasilitas pengolahan emas tanpa merkuri di Desa Tatelo, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara pada Jumat 26 November. Tasrif datang bersama Gubernur Sulut Oli Dondokambe, petinggi PT MSM TTN, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sulut Marli Gumalak, pejabat Kementerian ESDM dan anggota DPRD Sulut asal Minut Hendri Walukowu. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Manado, ada Fernando Lumowa, yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Fernando. Ya, halo. Ya. Firda. Fernando, bisa Anda jelaskan terkait kunjungan Menteri SDM ke fasilitas pengolahan emas tanpa merkuri ini seperti apa informasinya? Baik, terima kasih. Menteri SDM Pak Arifin Tasrif kemarin itu mengunjungi fasilitas pengolahan emas tanpa merkuri di Desa Tatelu, Kecamatan Talawan, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Nah, ini merupakan kunjungan seorang Menteri SDM yang pertama di daerah yang berstatus pertambangan skala kecil atau pertambangan rakyat, khususnya untuk pertambangan emas. Dan kemarin itu Pak Menteri didampingi oleh Gubernur Sulawesi Utara, Pak Oli Dondokambe, melihat seperti apa fasilitas pengolahan emas tanpa merkuri ini. Secara umum, Menteri mendapatkan penjelasan terkait dengan mekanisme, tahapan-tahapan, dan proses dari pengolahan emas yang prosesnya itu tanpa menggunakan merkuri. Dalam pemaparannya, Country Project Manager Pengolahan Emas Tanpa Merkuri, Pak Agni Pratama, menjelaskan bahwa secara umum pengolahan emas di fasilitas tersebut sama seperti fasilitas pengolahan lainnya. Yang membedakannya ialah untuk mengekstraksi emas itu tidak lagi menggunakan merkuri, tetapi menggunakan zat kimia yang lebih aman dan ramah lingkungan, yaitu menggunakan glisin dan sianida. Demikian, rekan Firda. Fernando, kemudian seperti apa program pengolahan emas tanpa merkuri di Tatelu, Minahasa Utara ini? Ya, fasilitas pengolahan emas tanpa merkuri ini merupakan bagian dari program Emas Rakyat Sejahtera atau jika disingkat PERS, yang merupakan program yang diinisiasi oleh Kedutaan Besar Kanada melalui Yayasan Emas Artisanal Indonesia. Dan program ini sudah berlangsung sejak tahun 2015 atau sekitar 6 tahun lalu. Program berlangsung sekitar 5 tahun, tetapi diperpanjang 6 tahun karena adanya pandemi COVID-19. Nah, di dalam pelaksanaan program PERS ini, program Emas Rakyat Sejahtera ini, Yayasan Emas Artisanal Indonesia itu melakukan alih teknologi, mengajarkan masyarakat khususnya kelompok koperasi penambang itu mengolah emas tanpa merkuri. Tidak hanya dengan alih teknologi, dilakukan juga proses-proses pemberdayaan, pendampingan, konsultasi terkait dengan bidang ekonomi dan kesehatan. Demikian. Fernando, kemudian sejauh mana capaian program tersebut dan seperti apa dampaknya bagi masyarakat setempat? Nah, berdasarkan dengan penjelasan dari Country Project Manager PERS, Pak Agni Pratama, bahwa program Emas Rakyat Sejahtera, pengolahan emas tanpa merkuri di Tatelo ini merupakan satu di antara 9 proyek yang sama yang dilaksanakan oleh Yayasan Emas Artisanal di Indonesia dan Sulawesi Utara, salah satunya yaitu di Tatelo. Dan bisa dikatakan sudah berhasil karena telah terbukti penambang yang ada di Tatelo, Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara ini sudah berhasil mengolah emas tanpa menggunakan merkuri lagi. Memang masih ada penggunaan merkuri, tetapi skalanya itu sudah sekitar tinggal 10% dari total komunitas penambang yang ada. Jadi itu indikatornya. Dan kemudian mulai bulan ini fasilitas pengolahan emas tanpa merkuri tersebut sudah diserahkan sepenuhnya kepada koperasi penambang yang ada. Jadi Yayasan Emas Artisanal Indonesia telah menyerahkannya kepada masyarakat. Ke depan nanti pengolahan fasilitas tersebut sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat dan dikelola sepenuhnya oleh koperasi-koperasi yang selama ini telah mendapatkan pendampingan, pelatihan, dan pemberdayaan.
Dan diharapkan ke depan semakin banyak masyarakat, khususnya penambang yang tidak menggunakan lagi merkuri sebagai ekstraktor, sebagai bahan kimia untuk mengekstraksi emas. Dan sesuai dengan target yang ditetapkan oleh Kementerian SDM, pada tahun 2025 Indonesia itu bebas merkuri di pertambangan, khususnya untuk pertambangan emas skala kecil atau yang biasa kita sebut pertambangan rakyat. Demikian rekan Firda dari saya. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Manado, Fernando Lumo atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.